Kota Yogyakarta adalah ibu kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, suatu kota yang penuh dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Kota Yogyakarta adalah wilayah yang selama ini mengandalkan pendapatan dari dua sektor, yaitu pendidikan dan pariwisata. Begitu banyak lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, yang tersebar di Yogyakarta, sehingga menjadi daya tarik bagi anak muda Indonesia, termasuk mancanegara, untuk mengenyam pendidikan di kota ini. Ditambah lagi dengan berbagai fasilitas, serta suasana lingkungan dan masyarakat yang mendukung proses pendidikan tersebut. Demikian juga dengan sektor pariwisata, Yogyakarta menyimpan banyak objek wisata yang menjadi daya tarik bagi wisatawan, baik berupa wisata museum, wisata sejarah dan budaya, wisata religi, wisata kota baru, wisata taman pintar. Pandemi COVID-19 yang dimulai pada awal 2020 tidak bisa dipungkiri juga turut memukul sektor-sektor ekonomi, termasuk sektor andalan kota Yogyakarta, yaitu pendidikan dan pariwisata. Kalau untuk sektor pendidikan barangkali tidak terlalu berpengaruh, karena yang terjadi di sektor pendidikan adalah perubahan pola atau proses pendidikan yang biasanya dominan melalui tatap muka berubah menjadi online atau daring. Penyesuaian dapat dilakukan walaupun sedikit banyak memakan waktu. Yang justru sangat terpengaruh adalah sektor pariwisata, sektor yang pada hakikatnya sangat bergantung dengan hubungan atau interaksi banyak orang. Suatu kondisi di saat pandemi yang justru harus kita hindari. Ini bisa tergambar dari tren penurunan jumlah wisatawan pada 2020 jika dibandingkan dengan 2018 dan 2019. Sebagai salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi, dengan keterpurukan sektor pariwisata tersebut berimbas pada sektor lainnya, yaitu pada sektor UMKM. Sebagai contoh, sektor UMKM melalui program Englarisi pada 2020 mengalami penurunan omset sampai 73%. Sebagai makhluk Tuhan yang terbaik, kita sebagai manusia harus bisa menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi tersebut. Pemerintah Kota Yogyakarta sangat menyadari bahwa saat ini UMKM merupakan sektor ekonomi yang sangat mendasar yang perlu terus untuk didukung dan didorong. Program Gandeng Gendong itu adalah program kolaborasi antar semua stakeholder di Kota Yogyakarta. Ada 5 unsur yang harus kita tekankan. Ini membangun kesadaran bersama untuk menjadikan gerakan bersama antara 5 komponen itu: pemerintah kota, korporasi, kampus, komunitas, dan kampung, yang jangka pendeknya adalah untuk mengentaskan kemiskinan. Sehingga itu kelima-limanya itu nanti punya program kerja yang sama. Tetapi jangka panjangnya adalah membangun sebuah sinergi gerakan antara kelima komponen itu menjadi gerakan ekonomi yang saling menjaga, saling berhubungan, sehingga kemajuan Kota Yogyakarta ini akan selalu beriringan. Secara real, program Gandeng Gendong tersebut diantaranya diwujudkan melalui kegiatan 1. Cashback ongkir yang bekerja sama dengan Gojek. Cashback diberikan sebesar Rp10.000 untuk pembeli dengan minimal pembelian Rp100.000 dengan radius maksimal 30 km. 2. Pelatihan atau pendampingan digitalisasi bagi UMKM adalah suatu kegiatan agar pelaku UMKM melek dengan teknologi informasi sehingga bisa tetap memasarkan produknya di kala pandemi saat ini, tidak lagi terbatas pada ruang, jarak, dan waktu. 3. Englarisi adalah program yang berbasis aplikasi
di mana setiap perangkat daerah wajib menggunakan aplikasi ini untuk penyediaan makan minum kantor dan tamu. Aplikasi ini berisi UMKM di bidang makanan dan minuman yang tetap harus memperhatikan standar yang telah ditentukan. 4. E-Dodolan adalah program untuk menggali dan memberdayakan potensi kampung serta mengembangkannya sehingga bernilai ekonomis bagi warga kampung tersebut. 5. Mona Lisa adalah akronim dari menikmati harmonisasi Jogja dengan 5 jalur wisata sepeda. 6. Sarkem Festival, wisata belanja, kuliner, taman sari, dan pentas atraksi seni virtual. Kegiatan-kegiatan tersebut tentunya dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Di kelompok Pakudaya yang pertama tentu saja dengan adanya Gandeng Gendong ini secara nilai ekonomi kami mengalami banyak peningkatan. Yang kemarin ibu-ibu banyak yang tidak mempunyai pekerjaan, pengangguran, ada beberapa ibu yang menjadi single factor kemudian harus mencari rezeki. Dengan adanya kelompok ini sekarang kita lebih bersama untuk mencari rezeki dan mendapatkan banyak keuntungan dari nilai ekonomis ini. Senang sekali. Senang banget.